Nah, sekarang ini beredar nih, nggak perlu lagi mau umroh ya umroh aja, berangkat kan ibadah, ya percaya aja sama Gusti Allah. Tapi ini masyarakat nih, gue berharap nih mulai kita kasih tahu nih, ya apa iya, gitu kan? Percaya ya pasti kita percaya. Nah, oleh karena itu nih di Inharmoni ini gue mau tanya ke klinik yang benernya nih, klinik yang layanin vaksinasi, yang dapat muri juga nih, yang vaksin COVID tahun 2021, ya. Jadi memang udah bidangnya vaksin nih. Jadi gue datang sini nih harusnya gue nggak salah nih, ya dong. Nah, Healthy People sekarang nih udah tempatnya cabai rawit. Nih sekarang saya sama dokter Putri. Dokter Putri. Ya, dokter Putri ini luar biasa nih ya. Dok, nih mau tanya nih. Sekarang ini kan berkembang. Kalau orang mau umroh, ya udah nggak perlu lagi vaksin apa namanya dok? Meningitis. Itu menurut dokter gimana dok? Coba biar masyarakat jadi lebih teredukasi nih dok. Oke, baik. Jadi memang kalau masalah kebijakannya memang Ya. benar kalau umroh sudah tidak diwajibkan lagi, tapi bukan berarti nggak perlu. Ya. Nggak wajib kan bukan berarti nggak perlu. Betul. Tapi tetap direkomendasikan, rekomendasi kuat atau sangat direkomendasikan untuk tetap melakukan vaksinasi meningitis. Jadi kalau sekalinya dibilang tidak wajib bukan berarti nggak perlu loh. Betul. Belum tentu semua yang nggak wajib itu berarti kalau dilakukan nggak ada gunanya, justru tetap menjadi sesuatu yang paling sangat bermanfaat. Apalagi yang namanya kita umroh, di sana itu kita kan kegiatannya banyak ya Pak. Kita kan bertemu berbagai jamaah dari berbagai macam negara. Dan yang namanya umroh kita nggak bisa pilih-pilih mau ada di sebelah siapa, kita ibadah massal ya kan. Tentu di sana faktor risikonya tetap ada. Faktor risiko tetap ada. Namanya kita di sana pengen fokus ibadah, tentunya kita pengen dalam keadaan sehat ya. Berangkat sehat, pulang sehat. Jadi penting, walaupun tidak wajib tapi itu tetap penting. Oke. Gitu, Pak. Nah kan, Healthy People, jangan lupa tetap vaksin meningitis. Nah sekarang gini, kenapa sih harus vaksin meningitis? Meningitis ini penyakit apa sih dok? Betul, itu yang banyak saya edukasikan ke pasien karena rata-rata yang datang untuk vaksin yang mereka tahu adalah vaksin meningitis yang penting biar dapat kartu kuning. Iya, jadi pas ditanya terus selain dapat kartu kuning ibu tahu nggak manfaatnya atau bapak tahu nggak manfaatnya, sayangnya masih banyak yang belum sadar akan manfaatnya sehingga jadi ketika kebijakan kewajiban itu dicabut banyak yang malah kayak senang padahal harusnya mereka sedih sebenarnya ya, bukannya sedih juga, lebih ke kayak ada rasa khawatir karena sebenarnya lebih dari sekedar dokumen kartu kuning saja tapi ada manfaat yang jauh dibandingkan dokumen, yaitu adalah melindungi kita dari sakit meningitis. Jadi meningitis itu sebenarnya nama penyakit Pak. Meningitis itu artinya adalah radang meningens. Meningens itu apa? Meningens itu adalah selaput di otak. Jadi di otak kita nih ada kayak pembungkusnya gitu. Betul. Selaputnya. Nah, kalau kita terkena infeksi bakteri meningokokal namanya, kita bisa sakit meningitis radang. Jadi si bakteri itu targetnya memang ke selaput otak, target organnya. Kayak gini deh, kayak virus COVID, targetnya ke saluran pernapasan. Kalau si meningokokal ini targetnya ke selaput otak. Nah, kenapa sih perlu? Kenapa? Emang cuma di Mekah doang yang banyak meningitis? Di Indonesia kita nggak wajib vaksin meningitis. Betul. Setiap negara itu tentunya punya penyakitnya masing-masing. Contoh kalau di Indonesia kita punya typhoid, punya DBD gitu kan. Nah di negara lain ada yang punya meningitis nih. Nah gitu loh Pak. Jadi itu dia bedanya. Nah kenapa terus pas umroh? Karena negara yang banyak meningitisnya itu biasanya negara juga yang banyak berangkat umroh jamaahnya, yaitu negara-negara di meningitis belt namanya. Sabuk meningitis itu adanya di mana Pak? Di daerah Afrika. Jadi kayak di Kenya, di Ethiopia, itu kan saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita calon jamaah umroh juga. Nah, mereka tuh di negaranya masih banyak meningitis. Terus mereka umroh nih.
ketemu dong sama kita di Mekah. Terus kita nggak bisa dong pilih-pilih, nggak mau sebelah jamaah yang bawa-bawa meningitis. Gitu Mana ya? bisa kita kalau lagi ibadah begitu kan, kita ibadah sama-sama fokus. Dan kita nggak tahu kan orang itu sakit apa enggak kan? Betul. Dan dari berbagai macam resiko penyakit yang kita hadapin saat haji dan umroh, meningitis termasuk yang paling berat. Tadi mungkin kita sudah pernah dengar ada meningitis. Kalau vaksin, kalau mau ke sana tuh kita ada dengar meningitis, ada influenza, ada pneumonia gitu. Betul. Ya Pak ya, ada beberapa sebenarnya. Tapi memang yang paling terkenal meningitis karena sempat diwajibin juga gitu. Nah, kenapa? Meningitis ini kalau bisa dilakukan karena ini salah satu yang kalau misalkan tidak bawa antibodi yang efeknya paling berat. Nah, itu bisa menyebabkan kematian nggak sih? Atau cacat gitu? Apa sih, Dok? Jadi itu kalau minggu pertama kita kena meningitis tuh kayak batuk pilek demam biasa aja. Orang biasanya menyepelekan tuh. Tapi kalau kita nggak punya antibodi sama sekali, contohnya yang kita dapat dari vaksinasi, itu di minggu kedua gejalanya akan berat. Kita akan demam tinggi, mual, muntah, sensitif sama cahaya sampai terjadi kejang. Kalau udah sampai kejang tentunya beda ya Pak ya, pasti ada pengaruh di otak kita kalau udah sampai namanya muncul kejang. Jadi memang kita ke sana mau ibadah, kita di sana mau memenuhi panggilan, tapi kan tentu harus dibarengin ikhtiar juga ya Pak, ikhtiar kesehatan juga di sana supaya kita fokus ibadah, jangan sampai kita kepikiran penyakit. Justru kita siapin dari sini nih, siapin dari rumah, kita punya modal antibodi ya kan, jadi kita berangkat sehat, ibadah sehat, pulang sehat. Jadi nggak bawa oleh-oleh penyakit. Betul. Oleh-olehnya air zam-zam aja sama kurma. Mantap. Dan doa di sana ya kan? Jangan bawa penyakit. Betul. Ya. Jadi sampai awalnya kayak batuk pilek gitu, tapi sampai kejang-kejang. Mengerikan healthy people. Dan bisa dicegah. Ya, itu yang paling penting. Bisa dicegah ya. Inilah motonya In Harmony juga ya Pak. Kita kan I choose to prevent. Yes. Kita memilih untuk mencegah. Ternyata banyak penyakit yang gawat juga tuh ternyata bisa dicegah. Buat apa kita mengobati kalau bisa kita cegah, ya kan Pak? Ya. Dokternya jelas ya healthy people, terutama buat yang mau umroh juga tanpa terkecuali. Ternyata memang lebih baik divaksin. Tuh akibatnya bisa sampai pada menyebabkan kematian kan Dok? Tentu kalau misalkan ya sudah terjadi parah, kejang berulang, tidak ditangani dengan ini ya akan terjadi perburukan. Ya, makanya memang kita sudah pernah tahu ya ada public figure juga yang karena penyakit meningitis meninggal. Jadi jangan. Mari kita jadikan pelajaran hal-hal kayak gitu. Ya, mari kita jadikan pelajaran. Saya juga jadi tahu dan merinding nih. Jadi memang ayolah. Ini gue datang nggak salah nih ke klinik yang jelas, ya, klinik yang tahu tentang dunia vaksin. Himbauannya gimana Dok buat masyarakat nih, biar pada tahu nih? Masyarakat pada umumnya adalah bahwa banyak sekali penyakit yang bisa dicegah. Ya. Jadi kita harus lebih melek terhadap prevention. Ya. Kita mungkin masih sering kalau kesakit diobatin, tapi ternyata sebelum sakit itu ada pencegahannya. Kita harus lebih melek lagi sama penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Nah, secara khusus untuk masyarakat yang hendak berpergian untuk umroh, terutama ya, jangan lupa untuk mempersiapkan, tidak hanya mempersiapkan untuk mental untuk ibadahnya ya, tapi fisik kita juga harus disiapkan, salah satu dengan melakukan vaksinasi. Kita berangkat ke sana membawa antibodi, terutama vaksin meningitis, flu, pneumonia, untuk mempersiapkan performa ibadah kita yang sebaik-baiknya. Siap, luar biasa. In Harmony juga punya izinnya ya berarti ya? Tentu, nggak semua klinik, untuk ICP ya, iya, buku kuning tadi ya? Kita siap di sini untuk melayani vaksinasi umroh. Jadi vaksinnya ready, buku kuningnya juga ready. Oke. Siap. Nah, jadi nggak salah lagi nih gue nih, ya. Udah lengkap sudah, ya. Oke. Sampai ketemu lagi di pengetahuan kesehatan yang lain, penyakit-penyakit yang lain, karena banyak tuh kata Dokter Putri. Kalau di sini bisa berjam-jam gua, mungkin sampai besok pagi, nggak habis-habis. Ya, ternyata bisa dicegah, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Salam vaksinasi.